Membalas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nidan Rafizah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang tokoh dan pahlawan nasional Indonesia yang tadi kata-kata bijaknya ada di awal video, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta sejak tahun 1940 hingga tahun 1988 dan menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama sejak kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1973 sampai 1978. Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun, ia adalah putra ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Di umur 4 tahun, Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya dengan dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS atau Naturally Hollands Japanese Chinese School, supaya dididik selayaknya rakyat biasa. Oleh keluarga Belanda ini, ia dipanggil Henky atau Henk kecil. Ia bersekolah di Taman Kanak-kanak Frabel School asuhan Jufra Wheeler di Bataran Kidul, lalu pendidikan dasar di Eerste Europees Leger School di Yogyakarta pada tahun 1925. Melanjutkan pendidikannya di HBS atau Hugure Burger School di Semarang dan Bandung, namun belum sempat diselesaikannya ketika sang ayah memutuskan untuk mengirim beliau ke Belanda bersama beberapa saudaranya. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden atau University of Leiden di tahun 1930. Beliau mendalami ilmu hukum tata negara, juga mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Skrip. Nah, pada tahun 1939, tanda-tanda Perang Dunia II semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memutuskan memanggil beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pulang meskipun pendidikannya belum selesai. Nah, tiba di Yogyakarta, beliau diberi kris Kiai Joko Pitulun yang sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota yang dianggap sebagai calon penerus takhta kerajaan. Beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII turun dari tahtanya dan posisinya digantikan oleh putranya yang masih berusia 28 tahun. Sebagai bagian dari sejarah Kerajaan Mataram, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta diwajibkan menandatangani kesepakatan dengan Belanda, sampai ia harus berdebat dengan politisi senior Belanda Dr. Lucien Adam karena hal berikut. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak setuju jabatan patih menangkap pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, beliau tidak setuju Dewan Penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Yang ketiga, beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Tanggal 18 Maret 1940, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota. Lalu pada 20 Desember 1941 dilanjutkan dengan penobatan beliau sebagai raja. Saat pelantikannya, ia berpidato dan mengucapkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam VIII menyatakan diri bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta kini telah melebuh menjadi bagian dari negara Republik. 2 Januari 1946, saat Belanda kembali datang ke Indonesia dengan menopang sekutu, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Tawaran Sultan ini pun diterima dengan baik oleh Soekarno. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 4 Januari, ibu kota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX juga memberikan fasilitas dan hartanya untuk berkorban mempertahankan Republik Indonesia.
19 Desember 1948, ibu kota RI Yogyakarta direbut melalui agresi militer kedua Belanda. 1949, saat terjadi agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta, banyak pimpinan negara yang ditawan Belanda. Beliau bahkan menyiapkan pemerintahan darurat dan membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji menggunakan dana pribadi Istana Yogyakarta. Sultan mempersiapkan masa peralihan menuju konferensi meja bundar dan menjadi penerima mandat penandatanganan penyerahan kedaulatan KMB di Jakarta. TNI berkeinginan menunjukkan eksistensi RI kepada dunia internasional. Kemudian muncullah surat perintah siasat oleh Kolonel Bambang Sugeng untuk mengadakan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Disusunlah rencana sedemikian rupa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyetujui rencana gerilyawan yang dirancangnya tersebut untuk melakukan serangan umum dan memberitahukan kepada dunia bahwa NKRI dengan TNI dan rakyatnya masih ada. Dalam 6 jam, Belanda mampu dilumpuhkan dan mereka meninggalkan pos militer yang ada. Sejak usia muda, Hamengkubuwono IX telah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, Hamengkubuwono IX telah menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting di dalamnya. Beberapa jabatan pemerintahan besar yang pernah diduduki oleh Sultan Hamengkubuwono IX yaitu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua, Menteri Negara Indonesia ketiga, Wakil Perdana Menteri Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1, dan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Beliau wafat di Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988 dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diangkat menjadi pahlawan nasional tanggal 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah sosok pahlawan yang sangat menginspirasi, jiwa berkorbannya yang tinggi dengan menyumbangkan harta pribadi yang tatkala Indonesia sedang dalam keadaan yang sangat genting. Juga ide-ide dan gagasannya dalam membuat keputusan-keputusan penting yang tentunya sangat membantu dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga, jika bukan karena jasanya mengusulkan serangan umum, NKRI mungkin sudah dilupakan di mata dunia, dan mungkin Yogyakarta tidak pernah kembali ke tangan Indonesia. Terima kasih atas desamu, Gusti Raden Mas Doro Jatun.